Hartaku dikuras habis mertuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Cinta bukan bagian dari rencana hidupku. Sejak kecil, hidupku diatur oleh target, ambisi, dan ekspektasi. Ayah mengajarkanku bahwa hidup adalah peta yang harus dijalani dengan logika, bukan perasaan. Ibu mengajarkanku bahwa wanita harus selalu berada selangkah lebih tinggi dari lelaki. Dan aku tumbuh menjadi perempuan yang tahu apa yang kuinginkan. Atau setidaknya, kupikir begitu. Aku lulus lebih cepat dari teman-teman seangkatanku, membangun startup di usia muda, dan menjadi pembicara di forum-forum yang dulu hanya bisa kutonton dari layar laptop. Hidupku tampak sempurna dari luar. Mobilku mewah, jam tanganku mahal, dan kartu kreditku tak pernah ditolak. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi dan lampu kamar sudah kupadamkan, aku merasa kosong. Seperti seseorang yang terus berlari, tapi tak tahu lagi kenapa harus berlari. Lalu aku bertemu Dimas. Pertama kali melihatnya, aku hampir tak memperhatikan. Dia hanya pria biasa dengan kemeja polos dan tas selempang lusuh, berdiri di pojok ruangan saat aku mengisi seminar tentang pemberdayaan ekonomi. Tapi saat dia membuka mulut untuk menjelaskan mekanisme anggaran, matanya jujur, caranya menjelaskan sederhana, dan ada ketulusan yang jarang kutemui di dunia bisnisku yang penuh topeng. Aku tertarik bukan karena dia mencolok, tapi justru karena dia tak mencoba menjadi siapa-siapa. Kami mulai mengobrol. Awalnya tentang pekerjaan, lalu tentang makanan favorit, buku, bahkan soal kenangan masa kecil. Bersamanya, aku tak harus pintar, tak harus unggul, tak harus jadi versi terbaik dari diriku. Aku cukup jadi Rania, perempuan yang suka tawa receh dan sesekali menangis saat stres. Dan Dimas tidak menertawakanku. Dia mendengarkan. Ketika aku jatuh cinta padanya, aku tahu aku sedang menentang semua aturan hidupku. Dia bukan dari kalangan berada, tidak punya gelar tinggi, dan tidak bisa menjanjikan hidup mewah. Tapi dia punya satu hal yang lebih berharga dari semua itu, ketulusan. Dan aku tahu, di dunia yang serba palsu ini, ketulusan adalah mata uang yang paling langka. Orang tuaku menolak hubungan kami. Mama menganggap Dimas tidak cukup layak. Apa yang bisa dia beri ke kamu, Ran? Kamu sudah punya segalanya. Dia hanya akan memperlambatmu. Ayahku diam, tapi matanya jelas-jelas tak merestui. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin membuat keputusan yang benar-benar milikku. Kami menikah diam-diam. Hanya akad sederhana di masjid kecil, saksi dari pihak keluarga Dimas, dan beberapa teman dekatku yang tak ikut menilai. Tak ada gaun putih mewah, tak ada pesta kebanggaan keluarga. Hanya dua hati yang berani bertaruh pada janji, meski dunia tidak berpihak. Tinggal bersama Dimas bukan hal mudah. Rumah kontrakan kami sempit, dapur dan kamar menyatu, dan aku harus belajar hal-hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Menanak nasi, mencuci baju, hingga menyesuaikan jam kerja agar bisa makan malam bersama. Tapi anehnya, aku bahagia. Di tengah keterbatasan, kami saling belajar. Dimas belajar mengimbangi duniamu yang cepat. Aku belajar melambat dan menikmati yang sederhana. Cinta kami tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari saling menghormati dan menjaga. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu badai itu belum datang. Dunia tidak akan tinggal diam melihat dua insan dari latar belakang berbeda bersatu begitu saja. Dan mungkin, cinta saja tak selalu cukup. Tapi malam itu, di bawah lampu kamar kontrakan kami yang temaram, Dimas menggenggam tanganku dan berbisik, "Aku akan bertahan, Ran. Untuk kita." Aku menatapnya, dan tanpa suara, aku menjawab dalam hati,
Dan aku akan berjuang, Mas, meski dunia tak berpihak. Setelah menikah, aku berpikir perjuangan terbesar kami adalah restu keluarga. Ternyata aku salah. Restu itu hanya gerbang. Setelah melewatinya, aku masuk ke dunia yang lebih rumit. Dunia yang dihuni oleh seorang perempuan yang tersenyum manis di depan orang, namun tajam saat bicara di balik pintu. Bu Lilis, ibunya Dimas. Aku berusaha bersikap terbuka. Sebagai menantu, aku tahu posisiku. Aku datang dari dunia yang berbeda, dan aku ingin menjadi bagian dari keluarganya. Tapi sejak awal, Bu Lilis tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari hidup mereka. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan pujian yang beracun dan sindiran yang dibalut tawa. Wah, kamu pintar ya Ran. Meski nggak bisa masak juga masih bisa dapat suami yang nerima kamu apa adanya. Untung Dimas anaknya nggak neko-neko. Atau saat keluarga besar berkumpul, dan Bu Lilis menceritakan ulang bagaimana Dimas ditaklukkan oleh perempuan sukses. Rania itu hebat loh. Gajinya pasti lebih gede dari anak saya. Tapi alhamdulillah, Dimas itu nggak minderan. Ya, Mas. Tawa pun meledak. Semua mengira itu lelucon. Tapi aku tidak tertawa. Karena setiap kata Bu Lilis mengikis satu bagian dari harga diriku sebagai istri. Rumah kontrakan kecil kami dekat dari rumah orang tua Dimas. Setiap akhir pekan, kami pasti berkunjung, membawa oleh-oleh, atau sekadar membantu di rumah. Tapi rumah itu tidak pernah benar-benar menyambutku. Dindingnya penuh foto Bu Lilis dengan pakaian pesta, trofi arisan, piagam penghargaan dari komunitas sosial. Ia mencintai sorotan. Ia lapar akan pujian. Dan aku hanya bayangan dari gemerlap hidup yang ingin ia jaga. Di balik sikap glamornya, Bu Lilis tidak pernah benar-benar punya penghasilan tetap. Ia bergantung pada uang pensiun almarhum suaminya, ditambah sedikit hasil dari jual beli kosmetik MLM yang digelutinya dengan semangat seperti aktivis. Tapi ia selalu tampil mewah. Kuku selalu rapi dengan cat merah, tas bermerek, entah asli atau KW. Aku tidak pernah bertanya. Mobilnya berpindah-pindah karena seringkali harus dijual dan beli lagi model baru. Dan semua orang tetap memujanya, karena ia pandai bicara, pandai menempatkan diri, dan tahu cara membuat orang merasa kecil di hadapannya. Yang paling menyakitkan adalah Dimas. Suamiku yang dulu sederhana dan berpikiran terbuka, berubah saat berhadapan dengan ibunya. Ia menjadi defensif. Tak suka jika aku menyampaikan keluh kesah. Bahkan ketika aku pulang dengan mata sembab karena ucapan pedas Bu Lilis, Dimas hanya berkata, "Ya Allah, Ran. Mama itu cuma begitu gayanya. Nggak usah diambil hati." Tapi hatiku memang sudah terambil. Terluka. Aku mencoba bicara baik-baik. "Mas, aku bukan minta kamu lawan Mama. Aku cuma minta kamu ada di pihakku. Setidaknya, dengarkan. Jangan selalu menyuruhku sabar. Aku juga manusia." Dimas diam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan menyalakan TV. Dan malam itu, aku sadar, dalam pernikahan ini, aku bukan hanya menikahi Dimas. Aku menikahi masa lalunya, pola asuhnya, dan kedekatannya yang hampir tak tergoyahkan dengan seorang ibu yang tak pernah menganggapku cukup baik. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah cintaku cukup kuat untuk bertahan? Apakah janji yang dulu kami ucapkan cukup untuk membuatku tetap berdiri, saat perlahan-lahan aku kehilangan tempat untuk bersandar? Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat satu hal. Aku menikahi Dimas karena aku percaya pada kemurnian hatinya. Dan jika saat ini ia buta oleh cinta pada ibunya, mungkin suatu saat nanti ia akan melihat bahwa aku pun layak untuk diperjuangkan. Sudah beberapa bulan sejak aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Kontrakan sederhana itu perlahan berubah, bukan karena bentuknya, tapi karena siapa yang merasa paling berhak atasnya. Dan bukan hanya rumah.
Bisnis kecilku, yang kujalankan dari dapur sempit dan laptop tua, kini tumbuh jadi usaha rumahan yang menjanjikan. Catering sehat berbasis langganan. Dari 5 pelanggan menjadi 40 dalam waktu 3 bulan. Aku bekerja keras dari subuh hingga malam. Dimas membantu sesekali, walau lebih sering mengeluh lelah sepulang kerja. Tapi aku tak pernah keberatan. Ini impianku, dan aku bahagia menjalaninya, setidaknya dulu. Hingga suatu hari, sepulang dari pasar, aku mendapati Bu Lilis duduk di ruang tamu rumah kami, lengkap dengan kue dan teh yang belum sempat kusuguhkan. Wajahnya tersenyum, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang dingin dan licin. "Ran, Mama tadi ngobrol sama Dimas ya. Mama pikir, karena rumah ini rencananya mau dibeli permanen, lebih baik ditaruh atas nama keluarga besar. Supaya kalau ada apa-apa, aman." Aku diam, mencoba mencerna. Maksudnya, atas nama siapa? MA. Ya, nama Dimas, tapi dengan wali keluarga. Atau sekalian atas nama Mama dulu juga nggak apa-apa. Ini rumah keluarga, kan? Kalian juga tinggal di sini. Masa nggak percaya sama keluarga sendiri? Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Tapi sebelum suaraku sempat keluar, Dimas muncul dari dapur, membawa berkas. "Aku udah siapkan draftnya. Ran, kita tinggal tanda tangan aja. Ini buat kebaikan kok. Lagian, kamu kan capek ngurus surat-surat. Biar Mama aja yang bantu urus semuanya." Itu pertama kalinya aku merasa jantungku berhenti berdetak karena orang yang paling kupercaya. Bukan karena dokumen itu, tapi karena dia tak mengajakku berdiskusi. Tidak ada tanya. Tidak ada ruang bicara. Aku menatap Dimas lama, mencoba mencari sisa-sisa dirinya yang dulu menjanjikan akan berdiri di sampingku, apapun yang terjadi. "Kenapa buru-buru, Mas? Kenapa harus atas nama keluarga? Bisnis ini aku bangun sendiri. Rumah ini juga aku yang usulkan untuk dibeli. Bahkan tabungan awalnya dari uangku." Dimas mengangkat bahu. "Justru karena itu. Kamu kan terlalu sibuk. Nanti repot kalau urusan legalitas. Aku dan Mama aja yang urus." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak hanya dikhianati, tapi juga dihapus. Seolah-olah semua kerja keras dan kontribusiku tak ada nilainya. Seolah-olah aku hanya menumpang hidup di antara dua orang yang diam-diam menjalin aliansi di belakangku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Suara kipas angin berputar di langit-langit kamar seolah berisik sekali. Dimas tertidur cepat. Aku duduk di ujung ranjang, memandangi map biru berisi dokumen yang ditinggalkan di meja. Aku membacanya perlahan. Semuanya legal, semuanya rapi. Tapi semua juga menyakitkan. Keesokan harinya, saat sarapan, aku memberanikan diri. "Mas, aku nggak setuju rumah ini atas nama orang lain. Termasuk bisnisnya. Aku mau semua tetap seperti semula. Atau kalau bisa, atas nama kita berdua." Dimas meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah tegang. "Kamu egois, Ran. Kamu pikir Mama bakal nyakitin kita? Dia itu orang tua kita. Dia cuma pengen bantu. Kalau niatnya bantu, kenapa semua dipindah diam-diam tanpa aku tahu?" Dia tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangan. Beberapa hari setelah itu, diam-diam aku mengecek status rekening bisnis cateringku. Dan hatiku luruh ketika melihat bahwa sebagian dana masuk, yang biasanya langsung otomatis ke rekeningku, kini beralih ke rekening baru. Rekening atas nama Dimas. Konon, agar lebih mudah dikelola, dari satu pintu. Hari itu aku tidak menangis. Tapi aku sadar, rumah ini, tempat kami tinggal, tempat kami dulu saling berjanji akan membangun kehidupan, tak lagi milik kita. Itu rumah mereka sekarang. Dan perlahan, aku hanya menjadi penyewa. Aku tak pernah menyangka rasa kehilangan bisa datang perlahan,
seperti air yang merembes ke dinding hingga tembok pun akhirnya runtuh. Tidak dengan suara keras, tapi dengan diam yang mengikis setiap hari. Pagi itu aku duduk di meja makan, menggenggam cangkir teh yang tak lagi hangat. Dimas masih tidur. Mungkin terlalu lelah setelah mengantar ibunya plesiran ke Bandung 3 hari kemarin. Ia bahkan tidak mengajakku. Katanya, cuma bonding ibu dan anak. Aku menatap layar ponselku. Jari-jariku gemetar saat membuka aplikasi bank. Sudah 2 bulan aku merasa ada yang tidak beres. Pembayaran catering menurun. Katanya karena pelanggan belum bayar. Tapi instingku bicara lain. Dan pagi itu, aku tahu aku tidak sedang berprasangka. Aku sedang dibodohi. Saldo rekening bisnis yang dulu kukelola sendiri kini hanya menyisakan Rp217.000. Uang yang seharusnya jadi modal belanja bahan, membayar karyawan, bahkan menabung untuk masa depan, hilang. Aku membuka histori transaksi. Puluhan transfer dalam nominal besar. Beberapa ke rekening Dimas, sebagian lagi ke rekening bernama Lilis Kartika. Dan lebih menyakitkan dari kehilangan uang itu adalah kenyataan bahwa suamiku dan ibunya telah mencuri dariku dengan cara yang sah, diam-diam, dan tanpa rasa bersalah. Salon di Senopati. Pembelian cincin berlian. Hotel bintang 5 di Bali. Tiket pesawat ke Singapura. Aku bahkan menemukan tagihan makan malam seharga Rp2 juta untuk 2 orang. Itu bukan aku. Dunia runtuh pelan-pelan di kepalaku. Dulu aku pikir Dimas hanya naif. Kini aku sadar, Dimas kompak. Mereka bermain peran. Aku bekerja, mereka menikmati. Aku berjuang, mereka berpesta. Dan selama ini, aku menahan diri agar tidak mencurigai, karena aku terlalu percaya. Aku menunggu Dimas bangun, duduk di tepi ranjang dengan napas bergetar. Saat ia membuka mata, aku menatapnya lama-lama, mencoba menemukan rasa bersalah di matanya. Tapi ia hanya mengerang malas dan berkata, "Sarapan apa, Ran?" Aku tak bisa menahannya lagi. "Mas, kamu pakai uang bisnisku buat mama plesiran, ya?" Dimas menoleh. Wajahnya seperti tak mengerti. "Hah? Ya nggak semua buat plesiran, Ran. Ada juga yang buat bantu cicilan mama. Dia butuh perawatan gigi. Lagian uangnya juga kan gabungan. Udah 1 rekening." "Gabungan?" "Gabungan dari kerja kerasku. Dari bangun subuh. Dari berdiri berjam-jam di dapur. Kamu tahu berapa sisa saldo kita sekarang, Mas? 200.000. Itu pun belum dipotong buat bayar listrik." Wajah Dimas berubah. Tapi bukan karena menyesal. Ia malah terlihat kesal. "Kenapa sih kamu selalu hitung-hitungan? Mama itu orang tua kita. Sekali-kali manjain orang tua sendiri, apa salahnya? Kamu ini terlalu matre, Ran." Dan itu adalah pukulan terakhir. Ia menyebutku matre, padahal selama ini, akulah yang membiayai semuanya. Rumah, dapur, bahkan sabun mandi mereka. Sementara ia hanya tahu mengeluh dan menyalahkan. Aku bangkit dari tempat tidur. Suara napasku sudah seperti orang tercekik. Di dapur, aku membuka lemari es. Kosong. Sisa sayur layu dan telur pecah. Aku duduk di lantai, punggung menyandar ke kulkas. Tangisku pecah di sana. Bisu. Hancur. Sepi. Inilah titik paling menyakitkan dalam hidupku, ketika aku sadar bahwa cinta yang kubangun di atas dasar kepercayaan, telah dijadikan jembatan untuk merampok seluruh hidupku. Bukan orang asing yang melakukannya, tapi suamiku dan ibunya. Aku tidak langsung pergi saat semua terasa salah. Aku tetap tinggal. Masih berharap, mungkin ini hanya fase. Mungkin Dimas akan berubah. Mungkin kami bisa bicara. Tapi mencoba bicara dengan Dimas sekarang rasanya seperti melempar suara ke jurang kosong. Ia mendengarkan, tapi tidak benar-benar menyimak.
Ia menjawab, tapi tak pernah menanggapi. Dan yang paling menyakitkan, ia kini mulai memandangku seperti musuh. Malam itu, aku memberanikan diri untuk membuka semuanya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa. Ia baru pulang, meletakkan jaketnya di sofa, dan membuka ponsel. Aku menunggu ia duduk. Lalu aku mulai bicara pelan. Mas, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku capek. Aku kerja siang malam, tapi uangnya habis entah kemana. Aku merasa sendiri. Aku butuh kamu. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan ponselnya pelan, lalu menatapku seolah aku ini masalah yang harus disingkirkan. Kamu tuh ya, dari dulu cuma bisa ngeluh. Emang kamu pikir aku senang minta tolong mama? Emang kamu pikir aku nggak ngerasa juga rumah tangga ini makin sumpek karena sikap kamu? Aku mengerutkan kening. Sikap aku? Mas, aku yang kerja, aku yang bangun pagi, aku yang urus semua. Aku nggak pernah minta apa-apa. Aku cuma minta dihargai. Dihargai? Kamu tuh terlalu nuntut. Semua harus atas nama kamu. Uang harus ditanya dulu. Bisnis harus kamu pegang sendiri. Kamu tuh terlalu matre, Ran. Terlalu perhitungan. Aku terdiam. Lagi-lagi kata itu keluar. Matre. Dan entah mengapa, kali ini rasanya lebih tajam. Karena yang mengucapkannya adalah orang yang dulunya memelukku dan berkata, kita bisa mulai dari nol, bareng-bareng. Aku menatapnya. Mataku mulai panas. Aku bukan matre, Mas. Aku cuma takut. Aku takut semua yang kita bangun ini hilang. Dan aku nggak punya siapa-siapa. Aku kerja bukan buat mewah-mewahan. Aku kerja karena kita butuh. Dan kamu malah biarin orang lain ambil semuanya. Ia berdiri. Suaranya lebih tinggi. Ran, cukup. Jangan bawa-bawa mama. Itu urusan keluargaku. Kamu jangan ikut campur. Dia ibu kandungku. Kalau kamu ada masalah, ya bilang ke aku. Jangan seret-seret dia. Kamu tuh udah terlalu jauh. Dan dengan satu kalimat itu, aku diusir secara halus dari ruang yang dulu kami sebut rumah bersama. Urusan keluargaku. Kamu jangan ikut campur. Padahal aku ini siapa? Istri. Orang yang ia bawa masuk ke keluarganya. Orang yang rela meninggalkan segalanya demi dia. Tapi sekarang, bahkan untuk sekadar menyuarakan rasa kecewa, aku tak diberi tempat. Sejak malam itu, kami tidur dalam diam. Dimas tetap tinggal di rumah, tapi seolah hanya raganya yang hadir. Ia bangun, mandi, pergi kerja, lalu pulang tanpa sepatah kata. Dan aku semakin kehilangan suara. Kata-kata yang ingin kuucapkan tertelan sendiri. Karena buat apa bicara, jika tak akan pernah didengar? Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Di kamar mandi. Di dapur. Saat menyapu. Sekadar melatih lidahku agar tidak membatu sepenuhnya. Aku menulis surat-surat yang tidak pernah kukirim. Berisi apa yang tak bisa kuucap. Mas, aku tidak ingin memilih antara kamu dan ibumu. Tapi kenapa kamu selalu membuatku berdiri di seberangnya? Mas, jika aku diam, bukan karena aku tidak marah. Tapi karena aku sudah kehabisan tenaga untuk menjelaskan lagi kepada orang yang bahkan tidak peduli. Tapi surat itu hanya tertinggal di notes ponselku. Tidak pernah terbaca. Tidak pernah terucap. Hari itu datang tanpa aba-aba. Seperti luka yang tiba-tiba berdarah padahal sudah lama sobek. Seorang pria datang ke rumah membawa map coklat, mengenakan batik dan senyum tipis. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan keluarga, katanya, untuk menyelesaikan masalah keuangan yang tertunda. Aku tak paham. Masalah apa? Tanyaku. Lalu ia menyerahkan surat kuasa. Atas nama Lilis Kartika. Tujuannya, penjualan gerai catering dan kendaraan operasional.
Alasannya, menutup utang keluarga. Aku gemetar membaca detailnya. Mobil operasional atas nama Dimas. Gerai catering yang dulu kubangun dari modal usaha pribadi, kini sudah diganti kepemilikannya ke nama Bu Lilis, 2 minggu lalu, katanya. Transaksinya legal. Tanda tangannya sah. Dan yang menyakitkan, semua dilakukan tanpa sepengetahuanku. Saat pria itu pergi, aku duduk mematung di ruang tamu. Dunia jadi kabur. Rasanya seperti tenggelam perlahan dalam lumpur. Pelan, tapi pasti menyeretku ke bawah. Dan Dimas? Ia pulang malam, seperti biasa. Aku menunggunya di ambang pintu, memperlihatkan salinan surat itu. Kamu tahu soal ini? Ia tidak kaget, bahkan tidak terlihat bingung. Ia hanya berkata singkat, "Ya, itu keputusan terbaik. Daripada ditagih-tagih terus." Tagih dari siapa? Itu bisnis kita, Mas. Itu milik kita. Kenapa kamu biarkan mereka menjualnya? Ia menghela napas, seperti aku ini beban lain yang harus ditanggung. Bukan kita, Ran. Dari awal kan kamu tahu, semua ini demi keluarga. Aku nggak mau jadi anak durhaka. Lagian, Mama bilang nanti kalau keadaan sudah stabil, kamu bisa buka usaha lagi. Aku tertawa. Pahit. Buka usaha lagi? Dengan apa? Dengan sisa harga diri yang sudah habis? Aku kehilangan segalanya. Gerai, mobil, peralatan dapur. Bahkan laptop dan printerku ikut disita karena katanya, termasuk dalam aset keluarga. Mereka menyebutnya bagian dari pengorbanan bersama. Tapi hanya aku yang dikorbankan. Aku yang jatuh. Dan Dimas? Ia hanya berdiri di pinggir, menonton sambil mengucap, "Ini demi kebaikan." Hari-hariku berubah drastis. Tak lagi ada rutinitas dapur, tak ada karyawan, tak ada pesanan yang harus dikonfirmasi. Ponselku sepi. Seperti aku, tabungan habis. Aset dijual. Uang yang masuk hanya cukup untuk bertahan 2 minggu. Aku mulai mencatat setiap pengeluaran, dari gas dapur hingga sabun mandi. Tapi tetap saja, semua mengecil, seperti diriku sendiri. Aku sempat mencoba melamar kerja, tapi ijazah S2 ku pun ikut dipinjam oleh keluarga untuk mengurus pinjaman bank yang katanya demi renovasi rumah orang tua Dimas. Aku bahkan tak bisa membeli bensin tanpa menghitung receh. Yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah dilucuti satu persatu. Dan tetap dipaksa tersenyum seolah semua ini bentuk cinta. Aku mulai menghindari cermin. Tak tahan melihat mata sendiri yang kosong. Aku berhenti menyisir rambut. Aku lupa kapan terakhir kali tertawa. Dimas tidur seperti biasa, berdengkur di sebelahku. Sementara aku terjaga sampai pagi, memikirkan bagaimana cara bertahan hidup esok hari. Aku pernah kuat. Tapi kini aku tidak tahu lagi siapa aku. Aku tak lagi Rania, perempuan tangguh dengan bisnis yang disegani. Aku bukan istri yang dicintai, bukan menantu yang dihargai, bukan pekerja yang produktif. Aku cuma bayangan dari diriku sendiri, berjalan dalam rumah yang tak lagi milikku, di tengah keluarga yang menganggapku dompet berjalan, yang kini sudah kosong. Dan saat pagi datang, tak ada yang berubah. Hanya ada aku, sendirian di meja makan, menatap cangkir teh yang semakin sering kosong, seperti aku. Pagi itu, langit cerah, tapi rasanya seperti dunia sedang tertawa sinis di atas kepalaku. Dimas sudah pergi lagi, seperti biasa. Pagi itu aku merasa harus mengambil keputusan penting. Keputusan yang tak bisa kuhindari. Meski itu berarti aku harus merelakan rumah yang pernah kuanggap sebagai tempat perlindunganku. Sekali lagi, aku membaca surat itu. Kali ini dengan penuh kesadaran. Surat dari Bu Lilis, yang mengatakan bahwa rumah yang sudah kami tinggali selama ini sudah dipindahkan sepenuhnya ke atas nama keluarga mereka. Aku tak tahu harus merasa apa. Takut? Marah?
Atau cuma bingung? Aku mencoba berbicara dengan Dimas setelah kembali ke rumah pada malam hari. Tapi yang kudapat bukan penjelasan, bukan solusi. Hanya tatapan kosong yang tak bisa kuartikan. Aku mencoba bertanya lagi, memohon, bahkan, agar kami bisa mencari jalan keluar bersama. Tapi jawabannya hanya satu kalimat, yang lebih terasa seperti pukulan. Ini demi kebaikan kita, Ran. Jangan bikin masalah lagi. Kebaikan? Kebaikan apa yang dimaksud? Apa ini yang disebut kebaikan? Ketika semua yang kuperjuangkan, darah, keringat, dan air mata, harus hilang begitu saja, dan aku hanya disuruh diam? Tak lama setelah itu, aku menerima telepon dari agen properti yang bekerja untuk keluarga Dimas. Dengan nada formal, ia memberitahuku bahwa rumah tersebut sudah terjual. Rumah yang kupilih, yang aku bayar, yang aku perjuangkan dengan keringat sendiri, kini bukan lagi milikku. Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Tak tahu harus bagaimana. Hari itu, dengan berat hati, aku pergi mengemas barang-barang yang masih tersisa. Sisa-sisa hidupku yang dulu kukumpulkan dengan harapan, yang kini hanya tersisa kenangan pahit. Tak ada lagi sofa empuk tempat kami duduk bersama. Tak ada lagi dapur hangat tempat aku memasak untuk keluarga. Semua itu hilang dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Dimas tidak datang. Ia pergi entah kemana. Aku sudah tak peduli. Ia tak peduli padaku. Padahal saat pertama kali kami mengontrak rumah ini, kami berjanji untuk membuatnya menjadi rumah yang penuh tawa dan kenangan indah. Tapi kenyataannya, rumah ini justru menjadi penjara emosional bagiku. Aku berdiri di ruang tengah, menatap kosong ke arah ruang tamu. Rasanya aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tapi aku tak punya pilihan. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, aku hanya bisa berpindah ke tempat yang lebih kecil dan lebih sederhana. Di luar sana, tak ada yang peduli. Akhirnya, aku kembali ke rumah sahabat lamaku, Sarah. Rumah yang jauh lebih kecil dari rumah kami, yang pernah kami impikan. Aku merasa seperti kembali ke titik nol. Dari awal, kembali ke masa-masa sulit. Dengan tabungan yang hampir habis, aku memulai usaha kecil-kecilan. Menjual kue dan makanan ringan. Semua dari nol. Tapi entah kenapa, meski aku mencoba tersenyum dan menjalani hari-hariku dengan sebaik mungkin, rasa sakit ini tak bisa hilang. Setiap malam aku terbangun, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Aku tahu, aku harus tetap bertahan. Tapi setiap usaha terasa sia-sia. Semua yang kubangun hancur begitu cepat. Aku tak pernah ingin menyerah. Aku tidak bisa. Tapi terkadang, ketika dunia seolah berbalik melawanmu, pertanyaan itu muncul. Kenapa harus aku? Malam itu, aku duduk di kamar kecil yang menjadi tempat tidurku sementara. Sarah menatapku dengan khawatir. Tapi aku hanya bisa tersenyum. Aku tahu, ia hanya berusaha menghiburku. Tapi tak ada yang bisa menghibur luka batin yang sudah terlalu dalam. Aku menatap langit melalui jendela kecil kamar. Aku merindukan masa-masa dulu. Masa ketika aku merasa kuat, percaya diri, dan yakin bisa meraih apa saja. Tapi kini, aku hanya seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Segalanya yang dulu kupilih. Sejak awal, aku sudah merasakan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Meskipun aku berusaha bertahan, meskipun aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta kami masih bisa dipertahankan, hari demi hari aku semakin merasa bahwa aku sedang menggantungkan harapan pada angin. Tak ada yang pasti, tak ada yang kuat. Semuanya mulai retak, hingga akhirnya pecah. Malam itu, Dimas datang ke rumah Sarah dengan raut wajah yang berbeda. Wajah yang tidak lagi familiar. Wajah yang tidak lagi aku kenal sebagai suamiku. Ia tidak lagi duduk dengan santai seperti dulu. Tidak ada senyum hangat yang biasa ia berikan. Hanya ada kekosongan.
seolah ada tembok yang dibangun antara kami. Dia menatapku, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang berat di matanya. Sesuatu yang sudah lama ingin ia ungkapkan. Aku menunggu, berusaha tidak memberi tekanan. Tapi akhirnya, ia membuka mulutnya, dengan suara yang datar, tanpa emosi yang tampak. "Ran, aku mau cerai." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku dengan kejam, jauh lebih keras dari apa yang aku bayangkan. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatapnya kosong. Aku lelah, Ran. Lelah dengan kamu yang terus-menerus menyalahkan semuanya, termasuk aku. Lelah dengan kamu yang gak bisa terima keadaan. Aku cuma gak mau hidup begini terus. Aku gak bisa hidup dengan orang yang terus-terusan merasa sebagai korban. Tiba-tiba aku merasa sangat kecil. Aku korban? Aku yang berusaha bertahan. Aku yang berjuang mati-matian agar tidak tenggelam dalam arus ini. Aku yang sudah kehilangan segalanya, sekarang dianggap sebagai korban. Aku ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa mengangguk, perlahan, seolah menerima kenyataan yang seharusnya sudah kuterima sejak lama. Aku nggak pernah minta hidup begini. Kamu nggak pernah peduli dengan apa yang aku rasakan, Dimas. Kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri, dengan ibumu, dengan orang lain. Tapi aku sudah habis, Mas. Aku nggak punya apa-apa lagi, jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Dimas menatapku, dan aku melihat mata itu, mata yang tidak lagi penuh dengan kasih sayang. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kehangatan. Semua itu telah lenyap, ditelan oleh waktu dan kebisuan yang terus kami biarkan membesar. Aku bukan gak peduli, Ran, tapi kamu yang gak bisa terima kenyataan. Semua yang kita lewati, itu bukan hanya salah aku atau Mama. Itu juga salah kita berdua, Ran. Kamu selalu merasa kamu yang paling benar. Itu yang bikin aku nggak bisa lagi berjuang. Aku merasa seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Berat, tidak bisa bernapas. Salah kita berdua? Tapi kenapa hanya aku yang menderita? Kenapa hanya aku yang merasa seperti terperangkap dalam ruang sempit, tanpa jalan keluar? Aku menunduk. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak bisa aku akhiri. Aku tak ingin menceraikan Dimas. Tidak pada awalnya. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Tapi apa yang bisa kuperbaiki jika ia sudah memutuskan jalan untuk kami berdua? Aku nggak ingin ini berlarut-larut, Ran. Aku rasa, ini yang terbaik untuk kita berdua. Kamu berhak untuk hidup lebih baik, dan aku pun sama. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Dan saat itulah aku menyadari bahwa Dimas tidak lagi ada di sini. Bukan hanya fisiknya, tapi hatinya, pikirannya, semangatnya. Semua sudah pergi jauh sebelum aku menyadarinya. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Semua yang terjadi, semua yang sudah kita lalui, berakhir begitu saja. Kalau itu yang kamu mau, Mas, aku pasrah. Aku nggak mau jadi beban lagi. Itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutku. Dan dengan kata-kata itu, aku merasa seolah seluruh beban dunia telah terlepas dari pundakku. Tapi entah mengapa, rasa kosong ini justru semakin dalam. Rasa sakit yang lebih berat. Dimas meninggalkan rumah Sarah, pergi begitu saja, tanpa ada perasaan yang tampak di wajahnya. Ia pergi, dan aku hanya bisa menangis dalam diam, sendirian. Perceraian itu bukan hanya tentang surat yang ditandatangani. Itu adalah luka yang lebih dalam dari apapun. Itu adalah pengkhianatan yang tak pernah kuinginkan, yang perlahan-lahan meruntuhkan hidupku. Aku tahu, aku harus melangkah lagi. Aku harus bertahan hidup. Tapi, bagaimana aku bisa memulai semuanya dari awal, jika aku sudah kehilangan diriku sendiri? Sejak perceraian itu, hidupku seolah dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Namun,
Ada sesuatu yang menyadarkanku bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih bisa bernafas, meski dengan hati yang penuh retakan. Aku tahu aku tak bisa terus terpuruk dalam kesedihan yang tak berujung. Aku harus bangkit. Aku harus mencari jalan baru, walau jalan itu penuh dengan kerikil dan debu. Dengan modal seadanya, aku mulai menjalankan usaha catering rumahan. Aku mulai memasak untuk tetangga, untuk teman-teman yang masih mendukungku, untuk siapa saja yang ingin mencicipi masakan rumahan yang sederhana namun penuh rasa. Aku tak bisa mengandalkan orang lain lagi. Ini adalah langkahku untuk mandiri, untuk menyembuhkan luka dengan tanganku sendiri. Namun, meski terasa menyenangkan bisa kembali ke dapur dan menyalurkan kecintaanku pada masakan, ada hal lain yang juga membuatku merasa hidup kembali, menulis. Dulu, menulis adalah cara aku untuk meluapkan segala perasaan. Saat hidupku masih utuh, aku menulis tentang mimpi-mimpi besar, tentang bagaimana aku ingin melihat dunia dan membuatnya lebih baik. Tapi setelah semua yang terjadi, menulis menjadi cara baru bagiku untuk mencari pengertian tentang diriku sendiri. Aku mulai menulis lagi. Catatan kecil tentang perjalanan hidupku, tentang perjuanganku untuk tetap bertahan. Aku tak tahu siapa yang akan membaca, tapi aku yakin ada banyak orang di luar sana yang merasa seperti aku, terpuruk, kehilangan, namun tetap berusaha untuk bangkit. Selain itu, aku juga mulai memberi pelatihan usaha kecil bagi perempuan yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Meskipun aku tidak kaya, meskipun usaha cateringku masih belum besar, aku merasa penting untuk berbagi. Aku merasa bahwa saat aku mengajar mereka tentang bagaimana bertahan dan mengembangkan usaha kecil, aku juga belajar banyak tentang diri sendiri. Tentang keberanian untuk mencoba lagi, tentang keberanian untuk memulai meski takut gagal. Setiap minggu, aku mengadakan pertemuan di rumah Sarah, di ruang tamu kecil yang penuh dengan tawa dan kebersamaan. Kami membahas cara memulai usaha dari nol, tentang bagaimana memanfaatkan bahan yang ada di sekitar, dan bagaimana memasarkan produk meski dengan modal yang terbatas. Banyak dari peserta pelatihan ini yang berasal dari keluarga sederhana, yang ingin mengubah nasib mereka, yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Aku merasa, dengan memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman, aku bisa membantu mereka yang sepertiku. Aku merasa seperti menemukan tujuan baru dalam hidupku, bahwa aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Meskipun kadang rasa takut dan keraguan datang menghantui, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan rasa itu adalah dengan terus bergerak maju. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Di balik usaha kecil-kecilan yang mulai berjalan, ada banyak kegelisahan yang seringkali menghampiriku. Aku kadang merasa sendiri, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah selesai. Di malam hari, saat aku duduk di meja kerjaku, menulis catatan atau merencanakan pelatihan berikutnya, aku seringkali teringat masa lalu, kenangan tentang Dimas, tentang rumah yang dulu kami tinggali, tentang mimpi yang kini tinggal kenangan. Tapi aku sadar bahwa kenangan itu hanya bisa menjadi bagian dari masa lalu. Mereka tidak bisa menghalangi jalanku ke depan. Aku bukan lagi perempuan yang terperangkap dalam masa lalu, dalam penyesalan dan rasa sakit. Aku adalah Rania yang baru. Rania yang berani untuk memulai dari awal, meskipun luka-luka itu masih ada. Setiap langkah kecil yang kuambil, setiap senyum yang kuberikan pada mereka yang kuajarkan, memberi aku kekuatan baru. Aku tahu, hidup ini tak selalu adil, tapi aku juga tahu bahwa aku punya kendali atas bagaimana aku akan melangkah ke depan. Suatu malam, setelah mengadakan pelatihan untuk sekelompok ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha catering rumahan, aku duduk sendiri di ruang tamu Sarah. Sarah datang dengan secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. "Kamu hebat, Ran. Kamu telah menginspirasi banyak orang." Aku tersenyum. Kata-kata Sarah membuatku merasa sedikit lebih baik. Mungkin aku tidak kaya, mungkin aku tak memiliki semuanya yang diinginkan banyak orang,
Tapi aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku punya harapan. Aku tak tahu kemana hidup ini akan membawaku. Aku tak tahu apakah usaha catering ini akan berkembang, atau apakah aku akan bisa mencapai tujuanku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Karena aku tahu, setiap luka yang kumiliki adalah bagian dari cerita yang membentuk diriku menjadi lebih kuat. Dan aku, Rania, akan terus menyulam harapan, meski dengan tangan yang penuh dengan luka. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesendirian, berjuang dari satu langkah kecil ke langkah berikutnya, aku akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Tidak sempurna, tapi aku merasa aku berada di jalan yang benar. Tidak ada lagi bayang-bayang Dimas atau Bu Lilis yang terus menghantui setiap hariku. Aku berhenti memikirkan mereka, tidak ingin membiarkan kenangan mereka kembali meruntuhkan hidupku. Namun, karma selalu punya cara untuk datang tanpa diduga. Aku mendapat kabar tentang Bu Lilis, yang dulu selalu tampil dengan kemewahan dan gaya hidup luar biasa, kini harus merasakan apa yang ia semai selama ini. Dunia glamornya yang penuh dengan perhiasan dan liburan mewah tiba-tiba ambruk. Bu Lilis, yang selalu menggantungkan hidup pada kekayaan dan status sosial, telah jatuh bangkrut. Semua investasi yang ia lakukan selama ini ternyata adalah investasi bodong, yang ternyata hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang ingin mencari jalan cepat menuju kekayaan. Bu Lilis tertipu habis-habisan, dan semua hartanya, rumah mewah, mobil, dan perhiasan, terus digasak oleh para penipu itu. Kini, ia kehilangan semuanya. Aku tak merasa senang mendengar itu, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa lega di hatiku. Karma akhirnya datang untuk menuntutnya. Semua kebohongan, semua tipu daya yang ia lakukan terhadap orang lain, sekarang kembali menimpanya. Ini adalah akibat dari sikapnya yang hanya peduli pada kemewahan, yang pernah membuat hidupku hancur. Berita tentang kebangkrutan Bu Lilis juga sampai ke Dimas. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksinya. Setelah bertahun-tahun merasa nyaman dengan hidup yang diberikan ibunya, kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Dimas, yang selama ini menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Bu Lilis, kini tidak memiliki apa-apa. Semua hartanya, rumah, bisnis, bahkan kendaraan mewah, ternyata atas nama ibunya. Ia tidak memiliki aset apapun yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Namun yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ibu Dimas kabur. Tanpa peringatan, tanpa jejak. Ia meninggalkan Dimas begitu saja, membawa semua yang masih bisa dibawa. Dimas kini berada di titik terendahnya. Tidak hanya kehilangan semua harta benda, tapi juga kehilangan orang yang selalu ia anggap sebagai pelindungnya. Aku tak bisa menahan tawa pahit saat mendengar itu. Dimas yang dulu begitu sombong, yang merasa dirinya tak terkalahkan karena dukungan ibunya, kini hanya bisa terdiam dalam kehancuran. Ia yang dulu memihak ibunya dan menolak melihat kesulitan yang aku hadapi, sekarang justru mengalami semuanya sendiri. Semua kemewahan yang pernah ia nikmati telah menghilang dalam semalam. Aku tahu, aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Meskipun mereka mendapat balasan dari perbuatan mereka, aku tidak merasa puas atau bahagia. Semua yang mereka alami adalah buah dari keputusan mereka sendiri, dan karma tidak pernah salah. Namun, aku juga tahu bahwa hidupku tidak bisa lagi terjerat dalam masa lalu mereka. Rasa sakit yang mereka timbulkan padaku memang masih terasa, tetapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan mengingat mereka. Karma sudah bekerja, dan itu adalah jalan yang harus mereka lalui. Kini, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan cara yang benar, tanpa memandang keburukan orang lain sebagai cara untuk mengangkat diriku. Suatu malam, setelah mendengar semua kabar ini, aku duduk sendiri di meja makan sambil menulis catatan. Tertulis di sana kalimat yang menggambarkan perasaanku. Karma mungkin datang lambat, tapi pasti datang. Dan aku, meskipun terluka, akan terus melangkah maju.
Itulah yang kuputuskan. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan yang buruk. Karma telah menuntut mereka. Kini, saatnya aku menuntut kebahagiaanku sendiri. Hari itu, sebuah kejutan datang tanpa aku duga. Saat aku sedang menyelesaikan pesanan catering untuk klien baru, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah Dimas. Aku hampir tidak percaya. Sudah sekian lama sejak perceraian kami, dan aku pikir aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Tapi hidup kadang memberi kejutan yang tak bisa kita duga. Aku menatap ponselku beberapa detik, ragu apakah aku ingin mengangkatnya atau membiarkannya pergi begitu saja. Akhirnya, aku memilih untuk menjawab. Suara Dimas terdengar lemah, penuh penyesalan. Rania, aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku ingin minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah banyak membuatmu menderita. Aku ingin kita mulai lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kamu ada di hidupku lagi. Dengarkan kata-kata itu, seolah-olah aku kembali diputar kembali ke waktu yang sudah lama berlalu. Aku bisa mendengar penyesalan dalam suaranya, bisa merasakan kerinduan yang lama terpendam. Dimas, yang dulu begitu yakin dengan segala pilihannya, yang dulu tak pernah mendengarkan atau mengerti perjuanganku, kini datang dengan penyesalan. Aku terdiam sejenak, menatap langit yang sedang mendung. Ada banyak hal yang telah berubah dalam diriku, dan aku tahu aku sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Rasa sakit yang dulu dia timbulkan, rasa kecewa yang begitu dalam, tak mungkin terhapus begitu saja hanya dengan kata-kata maaf. Dimas, suaraku terdengar tenang, meski hatiku tidak serapuh dulu. Aku tidak bisa kembali ke sana. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Semua yang kau lakukan, semua yang Ibu Emu lakukan, telah mengubah hidupku. Aku sudah jauh lebih kuat sekarang, dan aku tidak ingin kembali ke tempat itu. Dimas terdiam. Mungkin ia tidak menyangka bahwa jawabanku akan seperti itu. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seolah berusaha mencari kata-kata untuk meyakinkanku. Namun, aku tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Rania, aku tahu aku tidak berhak meminta banyak. Tapi, aku sangat berharap kita bisa memulai dari awal. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil, namun tertahan. Rasa kekecewaan itu datang kembali, namun kali ini tidak ada tempat untuknya lagi. Dimas hanya melihat aku sebagai bagian dari masa lalu yang ingin ia perbaiki, tapi aku bukan lagi perempuan yang membutuhkan perbaikan. Aku sudah memperbaiki diriku sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dimas, lanjutku, perubahan itu harus datang dari dalam diri kita. Kamu tidak bisa memperbaiki segalanya dengan meminta maaf. Terkadang, kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Aku sudah menjalani hidupku tanpa kamu, dan aku baik-baik saja. Aku telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diriku sendiri. Kamu mungkin ingin mengubah semuanya, tapi aku sudah jauh di luar itu. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti beban yang terangkat. Aku tidak lagi merasa terikat pada masa lalu, pada kesalahan dan penyesalan yang ditinggalkan Dimas. Aku sudah belajar untuk hidup untuk diriku sendiri, tanpa tergantung pada siapapun, bahkan jika itu adalah orang yang pernah kucintai. Dimas kembali terdiam. Aku bisa merasakan kebingungannya, namun aku tahu ini adalah bagian dari prosesnya. Proses menerima bahwa ia telah kehilangan semua yang ia anggap penting. Aku tidak bisa memberi kesempatan kedua padanya, karena aku tahu aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang dulu. Rania, jadi ini benar-benar akhir bagi kita. Ini bukan tentang akhir, Dimas. Ini tentang keberanian untuk melangkah maju meski berat. Kamu harus belajar untuk menghadapi kenyataan, sama seperti aku.
Kita berdua telah berubah, dan itu tidak selalu berarti kita harus kembali bersama. Aku menutup percakapan itu dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi harapan yang tidak pasti. Aku telah memaafkan diri sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sebenarnya. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, pada penyesalan, atau pada orang-orang yang tidak bisa melihat nilai dalam diriku. Aku tahu jalan hidupku tidak akan selalu mudah. Masih banyak tantangan yang harus aku hadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Keteguhan prinsip ini adalah bagian dari siapa aku sekarang, dan aku takkan pernah membiarkan siapapun merobohkannya lagi. Hidupku telah berubah. Begitu banyak pelajaran yang telah aku ambil dari setiap luka, dari setiap jatuh bangun. Kini, aku berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya, dengan hati yang lebih ringan dan tekad yang lebih teguh. Dunia yang dulu aku kenal, dengan segala kebohongan, kemewahan semu, dan pengkhianatan, semua itu sudah aku tinggalkan. Aku memilih untuk menatap masa depan, tanpa menoleh ke belakang. Aku masih ingat saat-saat aku merasa seperti seorang korban, terjebak dalam hubungan yang penuh manipulasi, tertekan oleh harapan orang lain, dan kehilangan diriku dalam prosesnya. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku bukan korban lagi. Aku adalah pejuang, dan setiap langkahku menuju kebahagiaan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Pagi ini, aku duduk di kafe kecil yang baru saja aku buka di pusat kota. Sebuah tempat yang penuh dengan aroma kopi segar dan tawa pelanggan yang datang untuk menikmati masakan rumahan yang aku buat. Ini adalah hasil dari kerja kerasku, dari ketekunan, dan dari keteguhan hatiku. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat sesuatu yang aku bangun sendiri dari nol, tanpa bergantung pada siapapun. Ini adalah rumah kedua bagiku, tempat di mana aku merasa bebas. Ponselku berdering lagi, dan aku tahu siapa yang menghubungiku. Kali ini bukan Dimas, melainkan sahabat-sahabat yang selalu mendukungku, teman-teman yang tahu betul perjalanan panjang yang telah aku lalui. Mereka mengajak aku untuk merayakan kesuksesan kecil ini, dan aku merasa bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat, yang melihatku sebagai Rania, bukan sebagai istri yang pernah terluka atau korban dari keadaan. Saat aku berjalan keluar, mataku menangkap bayangan orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, Dimas. Dia berdiri di depan kafe, terlihat ragu-ragu, seolah mencari kata-kata untuk menyampaikan sesuatu. Aku berhenti sejenak, menatapnya dari jauh. Ada kesedihan di matanya, dan aku tahu dia sedang berjuang dengan kenyataan bahwa aku sudah tidak membutuhkan dia lagi dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan langkahku, berjalan melewati Dimas tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak membutuhkannya. Tidak lagi. Aku tidak lagi bergantung pada perasaan yang dulu aku pikir bisa memberi kebahagiaan. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita. Dan aku telah menemukannya. Aku melihat ke depan, ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dunia ini luas, dan aku tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin mengejar impian-impian yang selama ini terkubur, menciptakan dunia yang lebih baik untuk diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Aku ingin terus tumbuh, tidak hanya sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai seorang wanita yang berani mengejar hidup yang dia inginkan. Langkahku semakin pasti. Aku menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah tentang mencari pengakuan, apalagi kembali ke hubungan yang penuh dengan kebohongan dan penderitaan. Kebahagiaan adalah tentang merasa cukup dengan dirimu sendiri, mencintai diri sendiri tanpa syarat, dan tidak lagi membiarkan orang lain mendikte jalan hidupmu. Aku sudah selesai dengan mereka, dan sekarang, aku siap untuk merayakan hidup yang benar-benar milikku.